Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewatobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin hari ini. Kapolri bersama rombongan mendarat di lapangan Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, menggunakan helikopter sekira pukul 13.30 WITA. Sigit datang bersama Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, di posko Desa Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kunjungan Kapolri dan juga bagaimana situasi dan kondisi di posko pengungsian. Kami telah terhubung dengan jurnalis tribunflores.com, Paul Kabelen. Tekan Paul, selamat sore. Selamat sore. Baik, Paul, bagaimana tadi kunjungan atau peninjauan langsung Kapolri di posko pengungsian para korban erupsi? Baik, selamat sore rekan dan teman-teman Tribuners. Siang hari tadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah, Kapolri Jenderal Listio Sigit tiba di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Kedatangan Jenderal Bintang 4 ini bersama Kapolda NTT dan rombongan dari Mabes menggunakan 2 helikopter dan mendarat di areal persawahan wilayah Desa Kobasoma yang tak jauh dari salah satu titik lokasi pengungsian, yaitu di posko Desa Konga di Kecamatan Titehena. Setelah datang, Jenderal Listio Sigit Prabowo disambut oleh aparat kepolisian yang ada di Flores Timur yang saban hari terus berjaga-jaga dan melayani para korban erupsi datang dari area persawahan ke posko Desa Konga yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Sampai di sana, Kapolri langsung mendengarkan informasi dari Komando Center yang disampaikan langsung oleh Kabak Ops Polda NTT terkait dengan kondisi para pengungsi yang saat ini berjumlah kurang lebih 13.000 orang tersebar di 6 posko yang disediakan pemerintah daerah Flores Timur. Ada juga yang mengungsi secara mandiri di rumah-rumah keluarga di wilayah Flores Timur dan di Kabupaten Sika. Selain memberikan bantuan, Kapolri juga memberikan semangat dan peneguhan kepada para korban, khususnya para lansia, anak-anak. Kapolri juga menyalurkan bantuan paket sembako untuk menjawab kebutuhan makanan dan minuman yang hingga kini terus dibutuhkan para pengungsi yang sudah bertahan selama 15 hari terhitung sejak tanggal 3 November 2024 atau saat terjadi erupsi sampai dengan hari ini Senin tanggal 18 November 2024. Nah, dapat saya laporkan juga dengan kondisi terkini aktivitas erupsi Gunung Lewatobi laki-laki sejak 2 hari terakhir memang cenderung menurun, yang mana tidak biasa dari sebelumnya yang sehari bisa 5-6 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 sampai 8.000 meter di atas puncak. Sejak kemarin hari Minggu tanggal 17 November 2024 sampai hari ini Senin 18 November 2024 baru terjadi sekali erupsi dengan kolom abu yang tidak terlalu besar, yaitu 800 meter di atas puncak, terjadi pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Tengah tanggal 17 kemarin. Sementara sepanjang pagi tadi sampai dengan sore hari ini belum ada aktivitas erupsi apapun. Kendati demikian, pos pengamatan gunung api Lewatobi di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang yang dalam laporan tertulisnya mencatat ataupun melaporkan adanya aktivitas kegempaan yang cenderung tinggi, dan aktivitas kegempaan inilah yang berpotensi menyuplai magma yang terkandung di dalam perut gunung. Dan terkait dengan kegempaan ini bisa saya rincikan. Yang pertama itu gempa hembusan dengan jumlah 14 kali. Kemudian gempa tremor non harmonik berjumlah 2 kali. Kemudian gempa tremor harmonik itu terjadi sebanyak 6 kali. Gempa vulkanik dangkal 1 kali, dan
gempa tektonik jauh 1 kali. Hingga saat ini teman-teman Tribuners, aktivitas Gunung Leutobi laki-laki masih pada status yang sama, yaitu level 4, puncak dari segala status gunung api. Masyarakat di sekitar gunung, mau baik para warga dan pengungsi, diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius minimal 7 km dari pusat erupsi, serta sektoral 8 km pada arah barat dan barat laut. Dan aliran lava pada gunung itu di arah timur laut tercatat saat ini alirannya sejauh 4.340 atau 4,3 km dari pusat erupsi, sementara aliran lava yang mengarah ke barat laut sejauh kurang lebih 3.800 meter. Adapun aliran lava ke arah barat laut ini secara kasat mata sudah cukup dekat dengan sejumlah desa, di antaranya Desa Hokeng Jaya, Desa Kelatan Lo, dan Desa Duli Pali. Untuk kebutuhan pokok para pengungsi saat ini sudah masih pada posisi mencukupi. Aparat kepolisian, TNI, dan Tagana juga bersama dengan BPBD terus berada di lokasi untuk melihat kondisi para pengungsi. Begitu juga dari pihak kesehatan terus mengecek kesehatan dari para korban erupsi ini. Demikian informasi yang boleh saya laporkan dari Flores Timur terkait kondisi ataupun aktivitas erupsi Gunung Leutobi laki-laki. Saya kembalikan. Baik, rekan Paul, terkait dengan korban erupsi Gunung Leutobi ini, apakah ada beberapa kasus terkait penyakit yang diderita oleh para korban erupsi? Karena mengingat ini merupakan erupsi dan juga sempat terjadi hujan abu vulkanik. Baik rekan, soal gangguan kesehatan dari para korban ini, sejauh ini memang cukup banyak warga yang sudah mulai mengeluh sakit, ada yang demam, batuk, dan juga tercatat beberapa hari lalu sudah mulai ada gangguan infeksi saluran pernapasan ataupun ispa. Kendati begitu, petugas medis ataupun nakes terus berada di lokasi untuk memberikan pelayanan. Begitu juga pihak ketiga yang datang sebagai relawan untuk menyalurkan bantuan obat-obatan, juga pelayanan kesehatan, salah satunya itu dari Kontas. Baik. Kontas Jakarta. Baik, terima kasih rekan Paul atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Berapa lama? Izin presisi, tangan kanan di depan, tangan kanan, tangan kanan. Sementara itu, siswa SD dan SMP yang terdampak erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Hermanus Goleng, menjelaskan bahwa gedung sekolah hingga kini masih dipakai untuk menampung para pengungsi. Sejak erupsi pada 3 November lalu, pembelajaran pun ditiadakan. Ia mengatakan untuk sementara jumlah pengungsi dari siswa dan siswi SD cukup banyak sehingga mereka tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Sementara SMP dan SMA berjumlah 358 anak yang saat ini sedang berada di pengungsian. Rencana pembelajaran selanjutnya bersama dengan para guru akan dilaksanakan pertemuan bersama. Hingga Minggu malam 17 November,
tercatat warga yang mengungsi di posko Kecamatan UIGT sebanyak 1.992 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 548 orang dan perempuan 646 orang. Dalam beberapa hari, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur cenderung menurun. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengurangi radius bahaya erupsi gunung tersebut pada Senin hari ini. Namun dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini masih berpotensi untuk naik. Walaupun beberapa hari ini aktivitasnya cukup landai. Sementara itu pemirsa, tadi siang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya juga sudah mendatangi posko pengungsian dari korban yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Hal ini sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk secara langsung menangani dari bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini. Di samping itu, beberapa bantuan juga terus berdatangan untuk para korban erupsi. Namun, saat ini masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di posko pengungsian karena PVMBG juga mengimbau untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari pusat gunung api. Ibu, ini semua yang datang antar bantuan didaftar ya, Ibu ya? Iya. Berarti daftar bantuan yang mereka antar dari mana, berupa apa, diadata semua ya? Kalau Ibu petugas dari Palang Merah Indonesia? Iya. Berarti sejak ada ini posko, semua yang datang antar bantuan ini harus ada di daftar, termasuk ada buku tamu juga? Iya, ada. Kalau sampai sekarang sudah ada berapa bantuan ini hari ini? Sudah ada berapa yang dijata? Kalau hari ini sudah 35. 35? Ya. Itu ada yang pribadi, ada yang kelompok masyarakat, komunitas juga ada. Ya. Jadi semua daftar di sini. Apa-apa yang mau diserahkan, diberikan di daftar di sini. Ya. Sejak dibuka ya kemarin. Ya. Hari ini 35 ya, bantuan yang sudah masuk ke sini ya. Ya, terima kasih Ibu, selamat ya dari tadi pagi ya. Terima kasih Ibu, selamat sore. Ibu nama siapa Ibu? Ibu Lin. Ibu Lin dari PMI Sika. PMI Sika. Terima kasih Ibu Lin atas penjelasannya. Selamat sore, selamat bertugas Ibu. Izin presisi tangan kanan di depan, tangan kanan, satu, tangan kanan. Ya, izin 1, 2. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin hari ini. Kapolri bersama rombongan mendarat di lapangan Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, menggunakan helikopter sekira pukul 13.30 WITA.
Sigit datang bersama Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga di posko Desa Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kunjungan Kapolri dan juga bagaimana situasi dan kondisi di posko pengungsian, kami telah terhubung dengan jurnalis tribunflores.com, Paul Kabelen. Tekan Paul, selamat sore. Selamat sore. Baik, Paul, bagaimana tadi kunjungan atau peninjauan langsung Kapolri di posko pengungsian para korban erupsi? Baik, selamat sore rekan dan teman-teman Tribuners. Siang hari tadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah, Kapolri Jenderal Listio Sigit tiba di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Kedatangan Jenderal Bintang 4 ini bersama Kapolda NTT dan rombongan dari Mabes menggunakan 2 helikopter dan mendarat di areal persawahan wilayah Desa Kobasoma yang tak jauh dari salah satu titik lokasi pengungsian, yaitu di posko Desa Konga di Kecamatan Titehena. Setelah datang, Jenderal Listio Sigit Prabowo disambut oleh aparat kepolisian yang ada di Flores Timur yang saban hari terus berjaga-jaga dan melayani para korban erupsi datang dari area persawahan ke posko Desa Konga yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Sampai di sana, Kapolri langsung mendengarkan informasi dari Komando Center yang disampaikan langsung oleh Kabak Ops Polda NTT terkait dengan kondisi para pengungsi yang saat ini berjumlah kurang lebih 13.000 orang tersebar di 6 posko yang disediakan pemerintah daerah Flores Timur. Ada juga yang mengungsi secara mandiri di rumah-rumah keluarga di wilayah Flores Timur dan di Kabupaten Sika. Selain memberikan bantuan, Kapolri juga memberikan semangat dan peneguhan kepada para korban, khususnya para lansia, anak-anak. Kapolri juga menyalurkan bantuan paket sembako untuk menjawab kebutuhan makanan dan minuman yang hingga kini terus dibutuhkan para pengungsi yang sudah bertahan selama 15 hari terhitung sejak tanggal 3 November 2024 atau saat terjadi erupsi sampai dengan hari ini Senin tanggal 18 November 2024. Nah, dapat saya laporkan juga dengan kondisi terkini aktivitas erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki sejak 2 hari terakhir memang cenderung menurun, yang mana tidak biasa dari sebelumnya yang sehari bisa 5-6 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 sampai 8.000 meter di atas puncak. Sejak kemarin hari Minggu tanggal 17 November 2024 sampai hari ini Senin 18 November 2024 baru terjadi sekali erupsi dengan kolom abu yang tidak terlalu besar, yaitu 800 meter di atas puncak, terjadi pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Tengah tanggal 17 kemarin. Sementara sepanjang pagi tadi sampai dengan sore hari ini belum ada aktivitas erupsi apapun. Kendati demikian, pos pengamatan gunung api Leutobi di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang yang dalam laporan tertulisnya mencatat ataupun melaporkan adanya aktivitas kegempaan yang cenderung tinggi, dan aktivitas kegempaan inilah yang berpotensi menyuplai magma yang terkandung di dalam perut gunung. Dan terkait dengan kegempaan ini bisa saya rincikan. Yang pertama itu gempa hembusan dengan jumlah 14 kali. Kemudian gempa tremor non harmonik berjumlah 2 kali. Kemudian gempa tremor harmonik itu terjadi sebanyak 6 kali. Gempa vulkanik dangkal 1 kali dan gempa tektonik jauh 1 kali. Hingga saat ini teman-teman Tribuners, aktivitas Gunung Leutobi Laki-Laki masih pada status yang sama, yaitu level 4, puncak dari segala status gunung api. Masyarakat di sekitar gunung baik para warga dan pengungsi diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius minimal 7 km dari pusat erupsi serta sektoral 8 km pada arah barat dan barat laut. Dan aliran
lava pada gunung itu di arah timur laut tercatat saat ini alirannya sejauh 4.340 atau 4,3 kilometer dari pusat erupsi, sementara aliran lava yang mengarah ke barat laut sejauh kurang lebih 3.800 meter. Adapun aliran lava ke arah barat laut ini secara kasat mata sudah cukup dekat dengan sejumlah desa, di antaranya Desa Hokeng Jaya, Desa Kelatan Lo, dan Desa Duli Pali. Untuk kebutuhan pokok para pengungsi saat ini sudah masih pada posisi mencukupi. Aparat kepolisian, TNI, dan Tagana juga bersama dengan BPBD terus berada di lokasi untuk melihat kondisi para pengungsi. Begitu juga dari pihak kesehatan terus mengecek kesehatan dari para korban erupsi ini. Demikian informasi yang boleh saya laporkan dari Flores Timur terkait kondisi ataupun aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Saya kembalikan. Baik, rekan Paul, terkait dengan korban erupsi Gunung Lewotobi ini, apakah ada beberapa kasus terkait penyakit yang diderita oleh para korban erupsi? Karena mengingat ini merupakan erupsi dan juga sempat terjadi hujan abu vulkanik. Baik, rekan soal gangguan kesehatan dari para korban ini, sejauh ini memang cukup banyak warga yang sudah mulai mengeluh sakit, ada yang demam, batuk, dan juga tercatat beberapa hari lalu sudah mulai ada gangguan infeksi saluran pernapasan ataupun ISPA. Kendati begitu, petugas medis ataupun nakes terus berada di lokasi untuk memberikan pelayanan. Begitu juga pihak ketiga yang datang sebagai relawan untuk menyalurkan bantuan obat-obatan juga pelayanan kesehatan, salah satunya itu dari Kontas. Baik. Kontas Jakarta. Baik, terima kasih rekan Paul atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Izin presisi tangan kanan di depan, tangan kanan di dada, satu, tangan kanan, tangan kanan. Sementara itu, siswa SD dan SMP yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Hermanus Goleng, menjelaskan bahwa gedung sekolah hingga kini masih dipakai untuk menampung para pengungsi. Sejak erupsi pada 3 November lalu, pembelajaran pun ditiadakan. Ia mengatakan untuk sementara jumlah pengungsi dari siswa dan siswi SD cukup banyak sehingga mereka tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Sementara SMP dan SMA berjumlah 358 anak yang saat ini sedang berada di pengungsian. Rencana pembelajaran selanjutnya bersama dengan para guru akan dilaksanakan pertemuan bersama. Hingga Minggu malam 17 November, tercatat warga yang mengungsi di posko Kecamatan UIGT sebanyak 1.992 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 548 orang dan perempuan 646 orang. Dalam beberapa hari, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur cenderung menurun. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengurangi radius bahaya erupsi gunung tersebut pada Senin hari ini. Namun dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini masih berpotensi untuk
naik. Walaupun beberapa hari ini aktivitasnya cukup landai. Sementara itu pemirsa, tadi siang Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya juga sudah mendatangi posko pengungsian dari korban yang terdampak erupsi Gunung Lewotobit. Hal ini sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk secara langsung menangani dari bencana erupsi Gunung Lewotobit laki-laki ini. Di samping itu, beberapa bantuan juga terus berdatangan untuk para korban erupsi. Namun, saat ini masyarakat di sekitar Gunung Lewotobit laki-laki masih berada di posko pengungsian karena PVMBG juga mengimbau untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari pusat gunung api. Ibu ini semua yang datang antar bantuan didaftar ya Ibu ya? Iya. Berarti daftar bantuan yang mereka antar dari mana, berupa apa, diadata semua ya? Kalau Ibu petugas dari Palang Merah Indonesia? Iya. Berarti sejak ada ini posko, semua yang datang antar bantuan ini harus ada di daftar. Termasuk ada buku tamu juga. Iya, ada buku di sini. Kalau sampai sekarang sudah ada berapa bantuan ini hari ini? Sudah ada berapa yang dijata? Kalau hari ini sudah 35. 35. Iya. Itu ada yang pribadi, ada yang kelompok masyarakat, komunitas juga ada. Ya. Jadi semua daftar di sini. Apa-apa yang mau diserahkan, diberikan di daftar di sini. Iya. Sejak dibuka ya kemarin. Hari ini 35 ya bantuan yang sudah masuk ke sini ya. Ya, terima kasih Ibu, selamat ya dari tadi pagi ya. Terima kasih Ibu, selamat sore. Ibu nama siapa Ibu? Ibu Lin, Ibu Lin dari PMI Sika. PMI Sika. Terima kasih Ibu Lin atas penjelasannya. Selamat sore, selamat bertugas Ibu. Izin presisi tangan kanan di depan. Satu, Tangan kanan. ya izin 1, 2. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya, Saradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobit laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin hari ini. Kapolri bersama rombongan mendarat di lapangan Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, menggunakan helikopter sekira pukul 13.30 WITA. Sigit datang bersama Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, di posko Desa Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur, untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kunjungan Kapolri dan juga bagaimana situasi dan kondisi di posko pengungsian. Kami telah terhubung dengan jurnalis tribunflores.com, Paul Kabelen. Tekan Paul, selamat sore. Di kunjungan atau peninjauan langsung Kapolri di posko pengungsian para korban erupsi. Baik, selamat sore rekan dan teman-teman Tribuners. Siang hari tadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah, Kapolri Jenderal Listio Sigit
tiba di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehna, Kabupaten Flores Timur. Kedatangan Jenderal Bintang 4 ini bersama Kapolda NTT dan rombongan dari Mabes menggunakan 2 helikopter dan mendarat di areal persawahan wilayah Desa Kobasoma yang tak jauh dari salah satu titik lokasi pengungsian, yaitu di posko Desa Konga di Kecamatan Titehna. Setelah datang, Jenderal Listio Sigit Prabowo disambut oleh aparat kepolisian yang ada di Flores Timur yang saban hari terus berjaga-jaga dan melayani para korban erupsi datang dari area persawahan ke posko Desa Konga yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Sampai di sana, Kapolri langsung mendengarkan informasi dari Komando Center yang disampaikan langsung oleh Kabak Ops Polda NTT terkait dengan kondisi para pengungsi yang saat ini berjumlah kurang lebih 13.000 orang tersebar di 6 posko yang disediakan pemerintah daerah Flores Timur. Ada juga yang mengungsi secara mandiri di rumah-rumah keluarga di wilayah Flores Timur dan di Kabupaten Sika. Selain memberikan bantuan, Kapolri juga memberikan semangat dan peneguhan kepada para korban, khususnya para lansia, anak-anak. Kapolri juga menyalurkan bantuan paket sembako untuk menjawab kebutuhan makanan dan minuman yang hingga kini terus dibutuhkan para pengungsi yang sudah bertahan selama 15 hari terhitung sejak tanggal 3 November 2024 atau saat terjadi erupsi sampai dengan hari ini Senin tanggal 18 November 2024. Nah, dapat saya laporkan juga dengan kondisi terkini aktivitas erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki sejak 2 hari terakhir memang cenderung menurun, yang mana tidak biasa dari sebelumnya yang sehari bisa 5-6 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 sampai 8.000 meter di atas puncak. Sejak kemarin hari Minggu tanggal 17 November 2024 sampai hari ini Senin 18 November 2024 baru terjadi sekali erupsi dengan kolom abu yang tidak terlalu besar, yaitu 800 meter di atas puncak, terjadi pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Tengah tanggal 17 kemarin. Sementara sepanjang pagi tadi sampai dengan sore hari ini belum ada aktivitas erupsi apapun. Kendati demikian, pos pengamatan gunung api Leutobi di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang yang dalam laporan tertulisnya mencatat ataupun melaporkan adanya aktivitas kegempaan yang cenderung tinggi, dan aktivitas kegempaan inilah yang berpotensi menyuplai magma yang terkandung di dalam perut gunung. Dan terkait dengan kegempaan ini bisa saya rincikan. Yang pertama itu gempa hembusan dengan jumlah 14 kali. Kemudian gempa tremor non harmonik berjumlah 2 kali. Kemudian gempa tremor harmonik itu terjadi sebanyak 6 kali. Gempa vulkanik dangkal 1 kali dan gempa tektonik jauh 1 kali. Hingga saat ini teman-teman Tribuners, aktivitas Gunung Leutobi Laki-Laki masih pada status yang sama, yaitu level 4, puncak dari segala status gunung api. Masyarakat di sekitar gunung, baik para warga dan pengungsi, diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius minimal 7 km dari pusat erupsi serta sektoral 8 km pada arah barat dan barat laut. Dan aliran lava pada gunung itu di arah timur laut tercatat saat ini alirannya sejauh 4.340 atau 4,3 km dari pusat erupsi, sementara aliran lava yang mengarah ke barat laut sejauh kurang lebih 3.800 meter. Adapun aliran lava ke arah barat laut ini secara kasat mata sudah cukup dekat dengan sejumlah desa, diantaranya Desa Hokeng Jaya, Desa Kelatan Lo, dan Desa Duli Pali. Untuk kebutuhan pokok para pengungsi saat ini sudah masih pada posisi mencukupi. Aparat kepolisian, TNI, dan Tagana juga bersama dengan BPBD terus berada di lokasi untuk melihat kondisi para pengungsi. Begitu juga dari pihak kesehatan terus mengecek
kesehatan dari para korban erupsi ini. Demikian informasi yang boleh saya laporkan dari Flores Timur terkait kondisi ataupun aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Saya kembalikan. Baik, rekan Paul, terkait dengan korban erupsi Gunung Lewotobi ini, apakah ada beberapa kasus terkait penyakit yang diderita oleh para korban erupsi? Karena mengingat ini merupakan erupsi dan juga sempat terjadi hujan abu vulkanik. Baik rekan soal gangguan kesehatan dari para korban ini, sejauh ini memang cukup banyak warga yang sudah mulai mengeluh sakit, ada yang demam, batuk, dan juga tercatat beberapa hari lalu sudah mulai ada gangguan infeksi saluran pernapasan ataupun ispa. Kendati begitu, petugas medis ataupun nakes terus berada di lokasi untuk memberikan pelayanan. Begitu juga pihak ketiga yang datang sebagai relawan untuk menyalurkan bantuan obat-obatan juga pelayanan kesehatan, salah satunya itu dari Kontas. Baik. Kontas Jakarta. Baik, terima kasih rekan Paul atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Izin presisi tangan kanan di depan. Tangan kanan di dada. Satu. Tangan kanan, tangan kanan. Sementara itu, siswa SD dan SMP yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur belum melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Kepala Dinas PKO Kabupaten Sika, Hermanus Goleng, menjelaskan bahwa gedung sekolah hingga kini masih dipakai untuk menampung para pengungsi. Sejak erupsi pada 3 November lalu, pembelajaran pun ditiadakan. Ia mengatakan untuk sementara jumlah pengungsi dari siswa dan siswi SD cukup banyak sehingga mereka tidak bisa melakukan pembelajaran secara langsung. Sementara SMP dan SMA berjumlah 358 anak yang saat ini sedang berada di pengungsian. Rencana pembelajaran selanjutnya bersama dengan para guru akan dilaksanakan pertemuan bersama. Hingga Minggu malam 17 November, tercatat warga yang mengungsi di posko Kecamatan YGT sebanyak 1.992 jiwa, dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 548 orang dan perempuan 646 orang. Dalam beberapa hari, aktivitas vulkanik Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur cenderung menurun. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengurangi radius bahaya erupsi gunung tersebut pada Senin hari ini. Namun dengan demikian, masyarakat diminta untuk tetap waspada, mengingat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki ini masih berpotensi untuk naik. Walaupun beberapa hari ini aktivitasnya cukup landai. Sementara itu, pemirsa, Tadi siang, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan jajarannya juga sudah mendatangi posko pengungsian dari korban yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Hal ini sebagai tindak lanjut dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk secara langsung menangani dari bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini. Di samping itu, beberapa bantuan juga terus berdatangan untuk para korban erupsi. Namun, saat ini
Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki masih berada di posko pengungsian karena PVMBG juga mengimbau untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari pusat gunung api. Ibu ini semua yang datang antar bantuan didaftar ya Ibu ya? Iya. Berarti daftar bantuan yang mereka antar dari mana, berupa apa, diadata semua ya? Kalau Ibu petugas dari Palang Merah Indonesia, Iya. berarti sejak ada ini posko, semua yang datang antar bantuan ini harus ada di daftar. Termasuk ada buku tamu juga. Iya, ada buku di sini. Kalau sampai sekarang sudah ada berapa bantuan ini hari ini? Sudah ada berapa yang dijata? Kalau hari ini sudah 35. 35. Iya. Itu ada yang pribadi, ada yang kelompok masyarakat, komunitas juga ada. Ya. Jadi semua daftar di sini. Apa-apa yang mau diserahkan, diberikan di daftar di sini. Iya. Sejak dibuka ya kemarin. Hari ini 35. 35 ya. Bantuan yang sudah masuk ke sini ya. Ya, terima kasih Ibu, selamat ya dari tadi pagi ya. Terima kasih Ibu, selamat sore. Ibu nama siapa Ibu? Ibu Lin, Ibu Lin dari PMI Sika. PMI Sika. Terima kasih Ibu Lin atas penjelasannya. Selamat sore, selamat bertugas Ibu. Dua. Izin presisi tangan kanan di depan. Satu. Tangan kanan. Ya, izin 1, 2. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Pemirsa, Anda menyaksikan live update bersama saya, Seradita. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo meninjau langsung posko pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur pada Senin hari ini. Kapolri bersama rombongan mendarat di lapangan Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, menggunakan helikopter sekira pukul 13.30 WITA. Sigit datang bersama Kapolda NTT, Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, di posko Desa Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan kunjungan Kapolri dan juga bagaimana situasi dan kondisi di posko pengungsian, kami telah terhubung dengan jurnalis tribunflores.com, Paul Kabelen. Tekan Paul, selamat sore. Selamat sore. Erupsi. Baik, selamat sore rekan dan teman-teman Tribuners. Siang hari tadi sekitar pukul 1:30 waktu Indonesia Tengah, Kapolri Jenderal Listio Sigit tiba di Desa Kobasoma, Kecamatan Titehena, Kabupaten Flores Timur. Kedatangan Jenderal Bintang 4 ini bersama Kapolda NTT dan rombongan dari Mabes menggunakan 2 helikopter dan mendarat di areal persawahan wilayah Desa Kobasoma yang tak jauh dari salah satu titik lokasi pengungsian, yaitu di posko Desa Konga di Kecamatan Titehena. Setelah datang, Jenderal Listio Sigit Prabowo disambut oleh aparat kepolisian yang ada di Flores Timur yang saban hari terus berjaga-jaga dan melayani para korban erupsi datang dari area persawahan ke posko Desa Konga yang berjarak kurang lebih 1,5 kilometer. Sampai di sana, Kapolri langsung mendengarkan informasi dari
Komando Center yang disampaikan langsung oleh Kabak Ops Polda NTT terkait dengan kondisi para pengungsi yang saat ini berjumlah kurang lebih 13.000 orang tersebar di 6 posko yang disediakan pemerintah daerah Flores Timur. Ada juga yang mengungsi secara mandiri di rumah-rumah keluarga di wilayah Flores Timur dan di Kabupaten Sika. Selain memberikan bantuan, Kapolri juga memberikan semangat dan peneguhan kepada para korban, khususnya para lansia, anak-anak. Kapolri juga menyalurkan bantuan paket sembako untuk menjawab kebutuhan makanan dan minuman yang hingga kini terus dibutuhkan para pengungsi yang sudah bertahan selama 15 hari terhitung sejak tanggal 3 November 2024 atau saat terjadi erupsi sampai dengan hari ini Senin tanggal 18 November 2024. Nah, dapat saya laporkan juga dengan kondisi terkini aktivitas erupsi Gunung Leutobi Laki-Laki sejak 2 hari terakhir memang cenderung menurun, yang mana tidak biasa dari sebelumnya yang sehari bisa 5-6 kali erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 2.000 sampai 8.000 meter di atas puncak. Sejak kemarin hari Minggu tanggal 17 November 2024 sampai hari ini Senin 18 November 2024 baru terjadi sekali erupsi dengan kolom abu yang tidak terlalu besar, yaitu 800 meter di atas puncak, terjadi pada pukul 5 subuh waktu Indonesia Tengah tanggal 17 kemarin. Sementara sepanjang pagi tadi sampai dengan sore hari ini belum ada aktivitas erupsi apapun. Kendati demikian, pos pengamatan gunung api Leutobi di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang yang dalam laporan tertulisnya mencatat ataupun melaporkan adanya aktivitas kegempaan yang cenderung tinggi, dan aktivitas kegempaan inilah yang berpotensi menyuplai magma yang terkandung di dalam perut gunung. Dan terkait dengan kegempaan ini bisa saya rincikan. Yang pertama itu gempa hembusan dengan jumlah 14 kali. Kemudian gempa tremor non harmonik berjumlah 2 kali. Kemudian gempa tremor harmonik itu terjadi sebanyak 6 kali. Gempa vulkanik dangkal 1 kali dan gempa tektonik jauh 1 kali. Hingga saat ini teman-teman Tribuners, aktivitas Gunung Leutobi Laki-Laki masih pada status yang sama, yaitu level 4, puncak dari segala status gunung api. Masyarakat di sekitar gunung baik para warga dan pengungsi diharapkan untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius minimal 7 km dari pusat erupsi serta sektoral 8 km pada arah barat dan barat laut. Dan aliran lava pada gunung itu di arah timur laut tercatat saat ini alirannya sejauh 4.340 atau 4,3 km dari pusat erupsi, sementara aliran lava yang mengarah ke barat laut sejauh kurang lebih 3.800 meter. Adapun aliran lava ke arah barat laut ini secara kasat mata sudah cukup dekat dengan sejumlah desa, diantaranya Desa Hokeng Jaya, Desa Kelatan Laut, dan Desa Duli Pali. Untuk kebutuhan pokok para pengungsi saat ini sudah masih pada posisi mencukupi.